Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. 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 Tetap semangat ya, karena tahun depan udah UTS nih. Jangan lupa buat soal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya kenikmatan besar bagi kita semua Bapak Ibu, karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk setidaknya kita bisa menggunakannya untuk evaluasi diri kita. Evaluasi sampai di hari ini, hari ke-12 atau 13 mungkin ya. Kalau yang lebih dulu berpuasa mungkin ini hari yang ke-13 ya. Kalau yang mengikuti pemerintah berarti di hari ke-12 Ramadan ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sampai hari ini, masih diberi kesehatan, bahkan kita bisa diberikan kenikmatan, nikmat puasa, ibadah puasa yang mungkin tidak semua orang bisa bertemu dengan puasa ya. Ada beberapa saudara kita mungkin yang sudah tidak bisa dipertemukan di bulan Ramadan ini. Patut kita syukuri juga untuk bisa kita isikan di bulan Ramadan ini dengan nilai-nilai puasa yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya mungkin menurut kita puasa kita masih belum baik gitu. Semoga di Ramadan kali ini puasa kita adalah puasa yang terbaik dari puasa-puasa sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga kita alhamdulillah ini di bulan Ramadan ya. Insya Allah setiap doa yang kita panjatkan Insya Allah lebih mustajab di bulan Ramadan seperti ini. Kita bermohon kepada Allah semoga amal ibadah kita sampai di hari ini, khususnya di bulan-bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, manusia yang bisa dikatakan manusia yang sempurna ya, yang kalau kita membaca sirah Rasulullah itu banyak sekali sebenarnya contoh-contoh ataupun syariat yang menjadikan jalan kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu, khususnya di dunia ini ya. Ada mungkin yang saat ini berjalan di jalan kebenaran, atau mungkin ada yang gugur di tengah perjalanan dalam menegakkan syariat Islam, dan juga ada yang masih istiqomah untuk mengikuti petunjuknya. Insya Allah kita termasuk di antara ketiganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk hari ini menyampaikan amanah, mungkin lebih tepatnya saling mengingatkan dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Sebenarnya tadi saya bingung nih mau ngisi materi apa gitu. Tadi saya sudah bilang ke Mbak Sofa kalau isi materi kuliah boleh nggak? Ternyata tidak boleh. Hampir saya ngisi kalkulus tadi. Kalkulus saja Pak, saya senang Pak. Tauhid coba. Baik, insya Allah kita akan sedikit isi di waktu-waktu ini untuk berbagi nilai-nilai kebaikan ya. Karena sesungguhnya memang di waktu-waktu seperti ini yang mungkin sudah diisi di waktu-waktu sebelumnya ya oleh Bapak Ibu yang sudah mengisi kajian, beberapa nilai kebaikan yang insya Allah bisa kita ambil hikmahnya ya, bisa kita pelajari, atau bahkan kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu akan lebih baik lagi, akan lebih bagus. Tidak hanya sekedar disampaikan begitu saja, tapi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari.
Eh, Mungkin saya awali dengan apa ya? Ada yang pernah kenal, pernah ya bahasanya. Ada yang kenal dengan Cristiano Ronaldo? Ada. Siapa yang kenal? Kalau saya sih belum kenal, tapi saya tahu karena belum kenalan saya. Tadi yang kenal Udah ganti siapa ya? nama Pak, Oh, udah ganti nama. Triwibisono. Oh, udah direvisi Pak ya? Saya baru tahu, mohon maaf berarti. Ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, Cristiano Ronaldo udah terkenal ya orangnya ya. Seorang, bisa dikatakan seorang pesepak bola terkenal ya. Seorang pesepak bola terkenal, berbicara mengenai skillnya, kemampuannya di lapangan sepak bola itu luar biasa sekali. Tidak, sebenarnya Cristiano Ronaldo itu tidak hanya di lapangan saja, tapi memang karirnya dimulai dari merumput di lapangan sepak bola ya. Karena kita ketahui skillnya, kemampuannya di lapangan sepak bola itu sangat bagus sekali. Tapi seperti yang Bapak Ibu ketahui, walaupun Cristiano Ronaldo itu, atau kita sebut CR7 ya biasanya, Cristiano Ronaldo, atau saya ini sebutnya Ronaldo saja kali ya, atau Ronaldo itu walaupun kemampuannya atau skillnya di lapangan itu sangat bagus sekali, banyak penghargaan yang sudah diterima oleh Ronaldo. Tapi kita lihat di klub manapun dia berada pasti butuh yang namanya pelatih. Terus buat apa pelatih? Cristiano Ronaldo udah jago, udah kemampuannya udah sangat berkelas lah. Tapi kenapa butuh yang namanya pelatih buat Cristiano Ronaldo? Ternyata manusia itu ada yang namanya titik lemah, atau istilahnya blind spot Bapak Ibu. Blind spot atau titik lemah, atau mungkin bisa dikatakan titik buta lah ya. Nah di kehidupan kita juga sama Bapak Ibu. Di kehidupan kita ini ada yang namanya blind spot yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, atau bahkan tidak bisa kita rasakan dengan pikiran kita sendiri. Nah itulah sejatinya hakikat kehidupan manusia kita saat ini. Jadi kita masih punya yang namanya blind spot, kita masih punya yang namanya titik lemah, titik buta. Bahkan sekelas Mike Tyson saja, ini petinju sebenarnya udah lama ya, kelihatan sekali generasi saya. Saya nggak tahu sekarang petinju profesional siapa ya. Tapi yang saya tahu itu Mike Tyson dulu zamannya saya. Bukan zaman saya kecil, biar nggak terlalu kelihatan tua ya. Zaman saya kecil itu Mike Tyson aja yang dikenal dengan sebagai petarung leher beton ya istilahnya ya. Itu sangat petarung profesional sekali itu Mike Tyson itu. Tapi tetap Mike Tyson itu butuh yang namanya pelatih. Kenapa? Karena ketika berada di ring, Mike Tyson itu masih ada ya kelemahan-kelemahannya. Nah, siapa yang bisa melihat kelemahan itu ya? Dari pelatih tadi. Jadi ketika dia bertanding pun dia masih belum tahu kenapa, karena dia belum nggak kelihatan gitu titik lemahnya saya itu di mana. Yang bisa melihat adalah si pelatihnya. Nah, ini kaitannya dengan hakikat dengan di kehidupan manusia juga. Makanya itulah butuh kita yang namanya ilmu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mungkin yang saat ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan sebagai tenaga pendidik ya, sebagai dosen untuk memberikan ilmu. Itu sebenarnya salah satu kesempatan atau peluang kita untuk bisa menjadikan tabungan kita buat di akhirat kelak. Insya Allah juga semoga apa yang kita luangkan waktu ketika kita mengajar itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Insya Allah semoga niat kita memang benar-benar untuk lillahi ta'ala ya, sebelum kita memberikan pelajaran atau mengisi perkuliahan. Nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ilmu itu memang akan atau bisa membebaskan kita yang namanya dari blind spot tadi atau titik buta dalam kehidupan kita. Makanya kita butuh yang namanya ilmu, butuh yang namanya menimba ilmu. Setinggi apapun kita merasa kita pintar, ilmu itu tidak akan habis. Maka kita memang sangat diperintahkan sekali untuk selalu menimba ilmu, selalu mengisi kehidupan kita dengan ilmu-ilmu. Mungkin di kehidupan sehari-hari bisa kita isi dengan mengaji ya. Itu juga salah satu penerapan dalam kita menimba ilmu. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i gitu kepada murid-muridnya, bahwa
sesungguhnya ilmu itu adalah pelita. Jadi memang ketika kita memiliki ilmu itu kita insya Allah bisa menerangi titik buta tadi ya, titik lemah kita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita pahami, bahwa dalam menimba ilmu itu sangat kita butuhkan, sangat kita harapkan gitu dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dalam membedah, kalau kita berbicara mengenai kaidah tentang ilmu, di sini bahwa kita pahami bahwa kesuksesan kita sebagai seorang mukmin ya, seorang mukmin di sini kita berbicara seorang mukmin. Artinya kita yang percaya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin segala petunjuk yang diberikannya yang melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa perkara mengenai kehidupan kita itu sudah dibahas tuntas di Islam. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa di Islam itu tidak mempelajari tuntas mengenai kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita hanya tercengang dengan budaya-budaya barat, budaya-budaya Eropa, yang bahkan budaya itu sebenarnya juga di-create oleh manusia ya. Yang kita pahami, kita mungkin saat ini fenomenanya bahwa banyak orang yang lebih tercengang dengan kehidupan atau apa yang dibuat oleh orang-orang barat gitu ya, yang buat kita merasa wah gitu. Padahal sejatinya di Islam pun sudah membahas tuntas mengenai bagaimana kunci-kunci kesuksesan dalam kehidupan, bahkan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Tidak hanya di dunia, di akhirat juga. Kalau mungkin yang dulu kita pahami bahwa ketika belajar agama itu kita mempelajari mengenai akhirat, tidak hanya di situ, tidak hanya sebatas di sana. Islam itu hanya cakupan kecil. Islam itu luas, belajar juga masalah kehidupan di dunia, tidak hanya di akhirat. Jadi kalau kita merasa bahwa referensi dalam mencapai kehidupan kita di sini, kesuksesan kita di dunia itu tidak berlandaskan atas Islam, berarti ada yang salah dengan referensi kita, Bapak Ibu. Mungkin kita kebanyakan referensinya berlandaskan bahkan dari orang-orang kafir mungkin ya. Tapi walaupun demikian, ada juga beberapa yang bisa kita katakan bahwa sebenarnya yang disampaikan orang-orang kafir tersebut juga sudah diterapkan oleh Islam itu sendiri, udah ditunjukkan gitu. Contoh-contohnya di masa-masa lalu, di masa-masa kenabian, bagaimana nabi-nabi kita sebelumnya berdakwah sampai di nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk sedikit mungkin menyampaikan mengenai keberkahan ya Bapak Ibu. Karena ini menurut saya hal yang yang mungkin kalau kita berbicara teori di atas kertas, ini akan sulit ketika kita tidak benar-benar merasakan keberkahan itu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara berkah dalam konteks keimanan Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai keberkahan dalam konteks keimanan, itu akan berseberangan sekali dengan keberkahan dalam konteks materialisme ataupun sekularisme juga. Itu akan berbeda jauh konteksnya berbicara keberkahan. Kenapa? Karena kalau dalam konteks keimanan, keberkahan itu adalah ketika Allah bisa memberikan kepada kita itu yang namanya kelapangan Bapak Ibu. Kelapangan, segala permasalahan, segala problematika yang kita hadapi di dunia itu kalau kita diisi dengan kelapangan itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Tidak semua bisa merasakan seperti itu. Makanya yang saya katakan tadi bahwa kelapangan atau keberkahan yang dirasakan itu tidak semua bisa merasakan. Kalau kita berbicara secara teori mungkin ya hanya seperti itu keberkahan itu. Tapi ketika kita bisa merasakan, mungkin akan sulit kita tuangkan dengan kata-kata di atas kertas ya, mengenai makna dari keberkahan. Tapi akan saya coba sedikit mungkin kita menyampaikan beberapa kaidah mengenai keberkahan itu seperti apa gitu dalam konteks keimanan. Kalau kita berbicara mengenai tadi keberkahan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan melapangkan yang namanya kehidupan kita
dalam menyelesaikan permasalahan. Bukankah kita sudah ketahui Bapak Ibu ya? Ini surat sebenarnya sudah umum sering terdengar di kita, surat Al-Insyirah. Tepatnya di ayat 5 dan 6 ya. Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Lihat itu surat 2 kali disebutkan Bapak Ibu bahwa seberat apapun permasalahan yang kita hadapi itu selalu akan ada solusinya. Sebenarnya bukan setelah permasalahan itu akan ada solusi. Mungkin lebih tepatnya adalah permasalahan itu kemudahan itu atau solusi itu akan selalu membersamai kesulitan kita. Artinya apa? Artinya kalau ada kesulitan itu udah pasti yakin akan ada solusinya, akan ada kemudahannya. Saya pernah ikut kajian tafsir di surat Al-Insyirah ini. Tadi bahwa di ayat kelima maupun di keenam tadi ada kata-kata usri ya. Usro itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah masalah yang pekat Bapak Ibu, masalah yang sangat berat sekali. Bahkan mungkin kalau kita merasa masalah kita di dunia itu lebih berat, nggak perlu dibandingkan dengan apa yang disampaikan di ayat tadi. Bandingkan saja dulu dengan permasalahan yang dihadapi pada masa Nabi terdahulu yang mereka berdakwah itu. Kalau Bapak Ibu membaca Sirah Nabawi itu sangat berat sekali Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan dengan masalah kita saat ini itu tidak ada tandingannya. Masalah-masalah terdahulu dengan sekarang. Makanya di ayat tersebut itu masalah yang diberikan itu seberat apapun masalah itu, sepekat apapun masalah itu, kita akan diberi keringanan. Usri yusro. Yusro itu adalah kemudahan yang sangat ringan. Seringan kita seperti mengangkat kertas, seringan kita seperti mengangkat tisu, seringan kita seperti mengangkat kapas Bapak Ibu. Artinya seberat apapun itu beban yang kita pikul, itu nanti akan membersamai yang namanya kemudahan itu. Solusi itu sangat akan mudah ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakinkan kepada diri kita bahwa ini masalah atas kehendak Allah, insya Allah akan ada solusinya. Ya, seperti itu. Itulah yang mungkin lebih melegakan kita ya Bapak Ibu ya ketika kita menghadapi suatu permasalahan dibandingkan dengan update status. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Ada biasa kalau ada masalah ya, semua cowok itu sama aja status ya. Tiba-tiba ping orang tuanya bapaknya, kenapa nak? Nggak apa-apa, HP saya dihack. Ya kan? Itu hal-hal seperti itu sebenarnya bahkan tidak melapangkan permasalahan kita yang sudah kita terima tadi ya, yang kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan itu bukannya itu malah menjadi beban ya. Malah ada beberapa juga yang sibuk menunggu statusnya untuk dibales, karena itu kan malah menjadi beban buat kita. Kenapa kita tidak mencoba untuk menyerahkannya semuanya kepada Sang Pencipta gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa insya Allah ini akan ada solusinya gitu, akan ada keringanan yang diberikan, akan ada kemudahan yang diberikan atas kesulitan yang kita akan hadapi di dunia. Dan percayalah kesulitan itu tidak akan pada dasarnya kesulitan itu tidak akan diberikan tidak akan diberikan kesulitan itu melampaui batas kemampuan kita. Jadi kalau ketika kita dikasih permasalahan di dunia itu, yakinlah itu sebenarnya sudah sesuai dengan porsi atau kadar kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Cuman yang bikin kita ribet itu sebenarnya adalah kita sulit untuk memberikan memberikan ruang di hati kita tuh untuk lapang gitu Bapak Ibu. Kalau kita merasa lapang, kita merasa tenang di hati kita ketika menghadapi masalah, insya Allah itu solusi akan mudah kita jumpai. Makanya biasanya beberapa bapak-bapak ya khususnya ya, biasanya bapak-bapak kalau udah ada masalah kadang suka menyendiri. Ibu-ibu bukan berarti bapak-bapak itu merajuk ya sebenarnya ya. Bapak-bapak itu kalau ada masalah menyendiri itu karena dia di pikirannya itu adalah solusi gitu. Karena memang ketika kondisinya bapak-bapak dalam keadaan tidak tenang, itu akan sulit dalam dalam memformulasikan solusi dalam masalah yang dihadapinya. Jadi biasanya bapak-bapak suka, ya insya Allah kalau bapak-bapak di sini kalau ada masalah mungkin ke Arroyan kalian atau di mustola. Jadi nanti ibu kalau ketemu bapak-bapak di mustola berarti yang lagi ada masalah. Enggak seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kunci dari
permasalahan yang kita hadapi dunia tadi adalah bahwa kita harus yakin gitu, yakin bahwa di hati ini semua atas kehendak Allah. Jadi insya Allah ketika kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, apalagi kita menganggap diri kita adalah orang yang beriman, insya Allah hati kita akan dilapangkan. Ya. Mungkin ada beberapa contoh nyata gitu, keberkahan itu bisa dirasakan oleh kita sebagai seorang manusia di kehidupan ini. Banyak Bapak Ibu ya, ada yang mungkin ada yang ada satu orang mungkin yang dapat gaji 1 juta merasa belum cukup. 1 juta kekecilan ya, ada gaji 10 juta kali ya. Kekecilan kayaknya 1 juta ya. Nah itu tahun 70-an maksud saya. Ada yang dapat gaji di batas UMR tapi merasa kurang, tapi ada juga orang lain yang mendapatkan gaji di batas UMR itu merasa cukup. Kenapa? Karena yang merasa cukup itu ada rasa keberkahan diberikan di sana, Bapak Ibu. Ya. Karena akan berbeda gitu rasanya. Mungkin ketika saya dan Pak Kris diberikan kesempatan makan daging di Hanamasa mungkin kan ya, diberi rezeki untuk makan, mungkin nikmatnya akan berbeda gitu. Siapa tahu Pak Kris ada larangan untuk makan daging seperti itu kan ya, jadinya Pak Kris nggak boleh makan daging, akhirnya makanan Pak Kris saya yang makan. Nah itu contoh-contoh keberkahan yang sebenarnya kalau dilihat dengan kemampuan sama-sama mampu kita menyediakan hidangan itu di depan kita, tapi keberkahannya apa? Bahwa saya bisa menikmatinya, tapi di sisi lain mohon maaf Pak Kris tadi belum bisa menikmatinya. Seperti itu contoh bahwa keberkahan itu bisa dihadirkan di kehidupan siapapun juga, tidak memandang bahwa dia sanggup atau memiliki harta berlebih ya. Makanya kalau kita berbicara mengenai rasa kecukupan itu Allah itu yang menggenggam hati manusia. Jadi Allah yang bisa mengatur keberkahan yang dirasakan oleh saya, oleh Bapak Ibu semua, itu bisa diatur semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percayalah bahwa selama kita yakin, selama kita bertawakal, selama kita berusaha, bahwa kita yakin di kehidupan kita di sini kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu menjalankan apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih gambaran mengenai keberkahan yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak semudah kita bisa menggambarkannya secara teori di atas kertas. Semoga segala perkara yang sulit, segala permasalahan yang kita hadapi di kampus ini, semoga akan dimudahkan, diberikan jalan untuk bisa memudahkan kita dalam memajukan IT Telkom Jakarta khususnya ya. Di luar daripada itu, insya Allah permasalahan yang ada di rumah kita masing-masing juga, di keluarga kita, itu bisa dimudahkan semuanya ya. Yang penting kita tanamkan kepada diri kita sendiri bahwa segala macam permasalahan ini ketika kita yakin itu sudah ada solusinya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lapang. Mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang salah dari saya. Semua kekurangan ataupun kesalahan yang datang dari saya itu memang datangnya dari pribadi saya, tapi segala kebaikan insya Allah datangnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima Pak Yudi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Yudi atas kajian siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Yang dapat saya simpulkan dari kajian tadi, masalah yang menimpa kita pasti sudah sesuai dengan porsi kita untuk dapat menyelesaikannya dengan tenang dan menghadirkan Allah dalam menyikapi masalah, maka akan mudah menemukan solusinya. Keberkahan hadir dalam kehidupan semua manusia tanpa memandang dari kelebihan materi yang kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Nanti Senin kita berjumpa lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih semuanya.